akan lebih ekonomis. Lihat saja bahan dari alat yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya apalagi bahannya? Tentu saja kita membutuhkan daging ya. Di sini daging yang kita pakai atau yang saya gunakan sebanyak 500 gram ya, sebanyak 500 gram. Lalu bumbunya apa saja? Yang pertama di sini ada bawang merah ya. Di sini bawang merah ada sekitar 4 buah. Lalu bawang putihnya juga 4 buah. Di sini ada garam secukupnya saja ya, garam itu secukupnya atau ya diperkirakan saja ya sama teman-teman. Lalu ada lada bubuk ya, lada bubuk, kemiri bubuk dan jintan bubuk ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang ini adalah kemiri ya, kemiri utuh yang saya sangrai. Setelah disangrai lalu saya gerus kasar ya, tidak perlu halus, gerus kasar karena ini nanti untuk coating yang terakhir di atas dendengnya ya. Nah, jadi seperti ini bahan-bahannya ya, semoga terlihat ya semua teman-teman ya. Oke, baik. Ini setelah ini bahan lagi yang dibutuhkan yaitu asam jawa. Di sini saya menggunakan asam jawa secukupnya saja ya, sekitaran segini ya. Ini sudah dicampurkan dengan air hangat atau air matang ya, air asam jawa ya. Lalu yang berikutnya adalah gula merah. Gula merah ini untuk yang membuat dia manis ya. Nah, gula merah itu sebanyak apa monggo silakan teman-teman, mau memasukkan gula merah sesuai dengan selera teman-teman saja. Mau rasa manisnya bagaimana monggo silakan, karena kan dendeng biasanya di dendeng itu walaupun dia gurih, walaupun dia pedas, pasti ada rasa manisnya ya. Nah, tapi manisnya itu bagaimana sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan satu setengah ya, satu setengah atau yang kecil ya, yang bunda. Sekarang kita potong dulu ya, potong dulu dagingnya. Ini dipotongnya berlawanan seratnya ya, kita harus berlawanan supaya dia empuk. Dan juga kenapa sih dipotong dulu, tidak direbus dulu? Karena kalau kita rebus kan harapan kita ketika direbus itu adalah supaya dia lebih lembut kan. Nah, kalau kita sudah rebus dulu lalu kita potong, baru kita hancur dagingnya. Nanti biasanya juga pendek, jadi kita harus potong dulu. Setelah dipotong lalu kita kukus dulu kayak ini. Nah, setelah itu baru kita rebus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mari kita langsung saja. Biasanya ada yang membuat dendeng itu biar mencari dendeng yang berkualitas berlemak tinggi ya, biar dia lebih juicy. Tapi kalau yang seperti itu lebih bagus jika dagingnya itu sudah digiling ya. Jadi daging yang digunakan adalah daging giling. Oke, ini ya seratnya semuanya ya ke bawah sini ya. Nah, karena seratnya semua ke bawah sini kita tidak boleh memotongnya begini. Nah, kalau kita memotong begini kita searah dengan seratnya, maka kita harus berlawanan dengan seratnya. Maka kita harus memotong seperti ini. Oke. Untuk ketebalannya mungkin sekitar 3 mm ya. Jangan terlalu tipis karena kalau terlalu tipis nanti saat digeprek dia akan hancur ya, dan saat direbus juga. Oke, sekitaran seperti ini ya ketebalannya ya, seperti ini ya. Ingat ya, memotong dagingnya harus berlawanan seratnya. Mohon maaf ya, mungkin kalau tidak begitu terlihat jelas pemula ya dalam membuat video ini, tidak bisa zoom ke sini ya kayak youtuber gitu ya, zoom serat ya seperti itu. Nah, saja ya. Jadi ingat yang penting berlawanan nanti seratnya kalau lurus ke sana maka dipotong, memutuskan seratnya itu ya. Ya seperti itu ya. Yang penting berlawanan, kalau tidak sengsara nanti gigi kita. Sebenarnya lebih mudah ya untuk membuat dendeng dendengnya yang dari daging cincang daripada yang daging yang belum dicincang ya. Effortnya lebih tinggi tapi tidak masalah ya, sekaligus melatih juga supaya berkurang ini lemak-lemak di lengan. Ketebalannya seperti ini ya. Oke, ini sisa dagingnya ya, sudah tinggal sedikit. Untung Baksi lagi tidur, coba kalau dia bangun. Masalahnya ini aromanya, untung dia lagi tidur. Oke, baik, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu lakukan adalah digeprek. Oke, mari kita geprek. Ada yang sudah bangun terus mengendus-endus. Tahu aja dia. Udah bubuk lagi, sebentar, bubuk lagi. Nih lihat nih. Jangan
apa ini? Coba dulu. Nanti nanti ya. Segini dulu. Duduk. Dia tahu kalau makanannya jadi seperti ini. Jangan tidak boleh minta nanti sudah sampai. Jaga sedikit ya. Cookies ya. Kita harus lihat cookies aja dulu yang ini. Dia nggak boleh makan soalnya. Dia tempatnya. Dia tetap masih keras. Ini anjing yang keras ke bawah. Sumber ini. Oke, terima kasih. Biasanya dia pergi. Oke, nggak boleh makan di sini. Ini kan sama. Nah, sekarang enggak. Kalau nggak begitu, nanti nggak lagi. Oke, baiklah, saya cuci tangan terlebih dahulu. Oke, saya cuci tangan dulu ya. Oke, baik, cantik ya. Mandinya. Kita buat sepertinya sampai dia perut tipis ya. Kita lakukan untuk semua ini lumayan banyak ya, baru kita cepat. Oke. Dia datang lagi. Abaikan saja. Oke, karena tadi kita pukul-pukul pakai ini ya, telengan dia sangat berbunyi keras mengganggu nanti. Jadi saya sudah membersihkan terlebih dahulu ya granitnya. Saya sudah membersihkan dulu granitnya ini. Setelah dibersihkan ini pastikan sudah dibersihkan benar-benar granitnya, baru kita gunakan ini. Jadi saya akan menggeprek-geprek di atas granitnya ya. Tenang, aman, granitnya kuat dan sudah dibersihkan terlebih dahulu ya. Ingat ya, dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Ya, tidak sebunyi tadi ya. Salah satu alasan kenapa saya menggunakan granit dibandingkan keramik ya, karena itu seperti ini. Jadi biasanya granit itu bisa digunakan untuk tempat mengolah bahan makanan juga ya. Seperti ini. Jangan digutek atau ditumbuk terlalu halus ya. Kalau terlalu halus nanti dia hancur saat kita merebus atau presto apalagi ya. Inilah rahasia lengan kita bisa tetap stabil ya, walaupun banyak makannya dengan kekuatan. Ada yang menemani, setia menemani. Dia berpikir mungkin bisa saja dapat jatah nanti, tapi tidak akan dikasih ya, soalnya dia maunya kan dagingnya itu daging mentah, sedangkan dia sudah tua, tidak boleh makan daging mentah. Kemarin saya buat kasih dia roti mentah, langsung sakit perutnya. Habis itu kapok saya untuk berani lagi. Terus biasanya itu kalau dia udah minta tuh wajahnya itu kasihan gitu kan. Pas nanti kalau dia udah sakit, wajahnya itu seperti ini gara-gara kamu yang kasih saya makanan mentah. Kan seperti itu jadinya. Kita jadi tersangka. Gak dikasih, jadinya orang jahat. Seperti ini ya, jangan terlalu jangan terlalu dipukul-pukul, jangan terlalu hancur lah. 3 mm ya. Oke, selesai ya. Nah, ini itu. Nah, ini dia. Cantik sekali ya. Nah, ini sudah digeprek. Nah, ya. Seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini ya, kita saatnya untuk merebus 5:37. Oke. Baik ya. Saatnya kita untuk merebusnya 5:30 dan 7. Oke. Kita pakai air. Masukkan dulu airnya. Geprek dulu ini ya. Oke, 5:37 itu maksudnya bagaimana ya? Jadi maksudnya adalah kita akan merebus selama 5 menit ya. Kita merebus dagingnya selama 5 menit. Setelah 5 menit, jangan dibuka tutupnya karena nanti kita akan tutup ya. Maka gunakan panci yang ada penutupnya ya. Jadi 5 menit, setelah 5 menit matikan apinya ya. Setelah matikan apinya, kita biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit nyalakan kembali apinya selama 7 menit. Setelah itu dimatikan, lalu siap kita cek dagingnya apakah sudah empuk atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Jadi 5 menit dulu direbus selama 5 menit. Setelah 5 menit dimatikan kompornya atau maaf bukan kompornya, dimatikan dulu apinya ya. Setelah dimatikan apinya, lalu dibiarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit nyalakan kembali apinya, lalu tunggu selama 7 menit. Lalu dicek dagingnya apakah sudah empuk atau tidak. Seperti itu ya.
saya menambahkan sedikit garam. Ada resep tidak, hanya sesuai kebiasaan. Nah, kita tunggu selama 5 menit. Oke, baik. Selanjutnya kita mempersiapkan bumbunya ya, sambil kita menunggu dagingnya selama 5 menit ini. Ya, saya sudah menyalakan timernya. Jadi setelah 5 menit nanti baru kita biarkan lagi sampai 30 menit setelah mati ya. Oke, baik. Sekarang kita siapkan bumbunya. Kita potong terlebih dahulu ya. Kalau bagi yang kuat nadanya, untuk bisa untuk langsung saja dalam kondisi dia masih bulat-bulat tidak masalah. Jadi saya karena tenaganya lumayan tidak sedikit besar. Oke, baik. Selanjutnya setelah ini dihaluskan ya, ini sudah haluskan, lumayan sudah halus dengan kotoran 2 hari. Kita mulai mencampur bahan-bahannya. Di sini ya, kita campurkan. Kita campurkan yang tadi sudah dihaluskan ya. Ini bawang putih, bawang merah, beserta dengan garam ya. Saya sudah campur memang sini. Sebutu garam sudah mudah hancur ya, mudah halus bumbunya. Oke, ini ya campur di sini. Selanjutnya kita masukkan bumbunya yang lain ya. Kita langsung campurkan semua, kemiri, ketumbar bumbu dan lada, semuanya bubuk ya. Kalau misalnya tidak ada yang bubuk, boleh menggunakan tidak bubuk, tapi harus ikut nanti dihaluskan seperti bawang merah dan bawang putih tadi ya. Jadi gula jawannya ya, saya haluskan dulu, khawatirnya nanti dia betul-betul halus walaupun sudah dipotong ya. Masalah ya bisa. Oke, setelah sudah kita campurkan semua. Ya, oke. Setelah seperti ini kita campurkan dengan asam jawanya ya. Saya dekatkan kameranya supaya teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kita campur ya. Kalau di resepnya itu menggunakan kemiri perasa, tapi di sini saya tidak akan menggunakan kemiri perasa ya. Yang akan saya gunakan adalah air kaldu ya. Jadi nanti setelah 30 menit kita panaskan lagi 7 menit. Setelah itu saya akan menggunakan air kaldu ya. Jadi yang sudah sasetan ya, tapi kita menggunakan air kaldu langsung dari daging itu di box ya. Lemaknya tinggi sih, tapi lebih berasa rasanya gitu kan. Oke, tidak apa, tidak setiap saat kita mengkonsumsi ini, jadi tidak masalah. Yang penting yang tidak boleh itu adalah dikonsumsi setiap hari atau melebihi dari batas yang seharusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita menunggu 30 menit. Setelah 30 menit kita sudah ya, bumbunya juga sudah ready, nanti tinggal dicampurkan lagi dengan sedikit kaldu. Setelah itu kita balur nanti di dagingnya. Oke, baik. Selanjutnya ini sudah ya, dagingnya sudah selesai 5:37 ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita campurkan ya, sudah lumayan lembut ya. Ya, sudah lumayan lembut. Oke, sekarang kita campurkan dengan bumbunya yang tadi ya. Ini bumbunya juga sudah saya tambahkan dengan air kaldunya, kaldu dari rebusan daging sapi. Mari kita campurkan. Teruskan ya. Lihat ya, tangan kita sudah bersihkan terlebih dahulu ya. Sudah sangat empuk sekali. Apalagi kalau misalnya di presto ya, belum buka lagi. Nanti ini sudah lumayan. Kalau yang panas, tapi sudah terbiasa. Oke, masukkan. Saya sudah pindahkan ke tempat yang berbeda ya. Nah, seperti ini. Oke, nah kita biarkan ya, kita biarkan daging sapinya ya, seperti ini selama 1 jam. Setelah 1 jam, baru kita mulai untuk mengeringkannya ya. Jadi biarkan dulu atau marinasi dulu selama 1 jam. Setelah oke, sudah sejam ya. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menatanya di sini, lalu kita mengeringkannya di bawah sinar matahari. Oke, kita atur dulu ya.
Nah, setelah seperti ini kita taburkan dulu yang tadi sendirinya ya, yang sudah tadi direbus ya. Boleh banyak, boleh sedikit, karena saya suka makanan yang berbumbu, ya sangat berbumbu. Jadi saya mencampurkan semua, ya. Jadi saya gunakan semua. Bagi yang tidak begitu suka, ya tidak perlu ya. Tapi karena saya suka makanan yang sangat berbumbu, ya. Jadi saya gunakan semua ya, yang tadi sudah saya terus. Wonderful. Ya. Sekarang saatnya kita menjemurnya. Ya, kita jemur sampai betul-betul kering. Oke, di bawah panas matahari. Bagi yang misalnya sulit untuk mendapatkan sinar matahari, misalnya ya karena musim hujan atau sebagainya, bisa menggunakan oven. Oke, mari kita coba langsung mengeringkannya. Halo, oke, ini saya mengambil video di hari yang berbeda. Ya. Saya tidak bisa mengambil video di hari yang sama karena dendeng daging sapinya itu masih belum kering. Ya, karena kita jemur di bawah matahari ya, jadi kita harus waktu yang lama. Jadi hari ini baru saya bisa memvideokan jadi di hari yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, ini ingredientnya. Oke, ini ya. Nah, sudah jadi. Oke, ini dendengnya ya. Bisa untuk ini bisa kita langsung goreng, bisa kita grill lagi kembali. Selamat mencoba semuanya. Ada yang sudah menunggu, sudah mencium aromanya. Oke, ada yang sudah mencium aromanya ya. Ada yang sudah menunggu ya. Ada yang maju. Dendeng daging sapi. Ada pemilihannya dulu. Tuh. Ini kan ngomongin loh. Kece ya dia ya. Hari ini kami temanya grill. Oke, baiklah teman-teman. Selamat mencoba semuanya ya. Dia sudah tidak sabar untuk mencoba. Si Sultan sudah tidak sabar. Mari teman-teman semuanya, selamat mencoba.